Sayyidina Utsman belum sempurna tulisannya. Belum sempurna. Apa? Titik saja tidak ada. Jadi ba, ta, nun, ya, podo. Jim, ha, ko, gak ada bedanya. Dal, dal, sami. Ro, zai, sama. Maka harus disempurnakan. Setelah orang Islam semakin bertambah. Gak bisa baca kalau gak ada titiknya, gak ada bedanya satu huruf dengan yang lain. Tahun 59 Hijriah mulailah Quran diberi titik oleh seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Bukan sahabat, bukan ulama, bukan sahabat. Sudah ada titik, masih banyak orang kesulitan baca Quran. Maka tahun 170 Hijriah ada ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi bikin harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun, yang bikin namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Nyun sewu, orang Banyumas, Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Kebumen, kalau baca Quran sampai sekarang, innallaha wasi'un ngalim. Nggih mboten. Seragen mboten ya? Seragen mboten ya? Mboten. Kalau panggil saya, nyebut nama saya Kiai Sangit Ngakil, insyaallah. Al-Sunnah Jamaah. Artinya apa? Mahraj. Apa? Keluarnya suara dari tenggorokan. Salah. Maka ada ulama yang membuat ilmu piye carane maca Quran dengan benar. Namanya ilmu tajwid tilawatil Quran. Memperbaiki baca Quran. Yang bikin namanya ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Tahun 224 Hijriah. Jadi Kanjeng Nabi wafat 200 tahun baru ada tajwid. Baru ada idhar, idgham bi gunna bi ghunna, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, tabi'i, huruf halaq, huruf mad. Yang bikin adalah Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Tahun 224 Hijriah. Baru sekarang baca Quran gampang, Bu. Tulisannya sudah ada titiknya, ada harokatnya, ada caranya baca yang benar tajwid. Tinggal ayo kita rajin baca Quran. Bangun tidur sebelum lisan ini dipakai ngomong dengan orang, ayo kita ngomong dengan kalamullah. Kita suarakan kala baca Quran dulu. Nanti jam 10 gampang tukaran karo tonggo yang knowledge lah jam 10. Betul-betul kayak tukaran. Ini artinya silakan lisan dipakai untuk orang lain kalau sudah setelah baca Quran. Tapi bangun tidur yang pertama kali kita keluar dari lisan kita kalamullah. Siap Bu, siap? Siap? Kalau yang belum bisa ayo belajar. Udah tua, ya justru sudah tua ayo kudu belajar. Saya udah tua, udah punya cucu 10. Urung iso baca Quran. Makanya harus belajar, sudah tua. Kalau tua kan jalur mana ya? Kalau udah tua kan jalur mana ya? Sebentar lagi kan? Seperti saya udah tua nih. Saya udah umur 72 tahun. Sebentar lagi gak akan lama lagi. Kalau belum bisa baca Quran sudah 72 kayak saya ini, harus belajar. Justru sudah tua, cedek mati nih, ayo belajar Quran. Paham buatan Bu? Ayo belajar baca Quran. Durung hatam, kalau sudah meninggal dunia, insya Allah Quran yang belum hatam itu akan menjadi syafaat bagi kita semuanya. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idja'at walam tadumi qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan
min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiya syabimi. Quran itu sangat unik. Uniknya gimana? Dari lahirnya, mushaf lahirnya baru dicetak di Madinah, dicetak di Surabaya, di Jakarta tahun sekian. Kertasnya barang anyar, tintanya barang baru, yang menulis, yang mencetak manusia, makhluk baru. Berarti Quran baru ini. Paham betul? Hadithah. Tapi Quran sebagai sifatul kalamillah, sifat kalamnya Allah, qadimah. Azali, qadim. Ya Quran itu ya baru, ya azali, ya hadithah, ya qadimah. Quran itu. Dari sisi lahir mushafnya baru. Dicetak tanggal sekian tahun sekian baru kan, ada tanggalnya, ada harinya. Tapi sebagai sifatul kalam lidzatil qadimah, zatnya Allah, maka Quran qadimah. Paham betul Bu? Ya, Quran itu ya hadis, ya qadim. Nah, dan Quran itu mujizat yang langgeng bersama kita. Tadi saya ceritakan mujizatnya Nabi Ibrahim dibakar buatan mempan. Nabi Musa tongkat ajaib. Mujizat Nabi Isa bisa menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang sakit. Tapi sudah nggak ada. Tinggal beritanya, tinggal kisahnya. Tapi kalau Quran sebagai mujizat Rasulullah sampai sekarang masih ada. Ila yaumil qiyamah. Beda dengan mujizat Nabi Musa, tongkat. Udah nggak ada sudah, tinggal ceritaan kok kisahnya begini-begini. Mujizat Nabi Ibrahim dibakar orang mempan. Nabi Nuh semua tenggelam kecuali Nabi Nuh dan 80 orang. Nabi-nabi yang lain lah mujizat luar biasa. Tapi hilang sudah. Kalau Quran sampai sekarang. Paham betul Bu? Qarrat bi'aini qari faqultu lahu laqad dhafirta bihablillah fa'tasimi. Quran kalau dibaca membuat kita tenang. Gelisah. Utangnya akeh. Jaganya bangkrut. Pertanyaan gagal. Nyalon DPR gagal. Ayo baca Quran. Insyaallah artinya tenang. Istrinya lari. Istrinya lari kembali ke orang tuanya lah. Istrinya lari. Anaknya menyakitkan, ditukari tonggomsan. Tangganya galak-galak, mau Quran. Insya Allah hatinya kita tentrem. Percaya betul? Percaya betul? Ayo dilakon. Percaya kali itu dilakon monggo. Ini lagi gelisah bukan enak rasanya. Mau Quran. Insya Allah tenang hatinya. Intatlah khifatul harina nadha. Kalau kita takut siksa neraka, kalau kita wedi siksa neraka, baca Quran. Itu berarti kita sedang memadamkan api neraka. Kita takut neraka, takut siksa neraka, baca Quran. Itu berarti kita sedang memadamkan api neraka. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'tana roladha min wardiya syabimi. Setelah Rasulullah menyampaikan Al-Quran, langkah kedua, wa yuzakkihim. Rasulullah membentuk mental jati diri orang Arab, orang Islam yang sudah masuk Islam, yang tadinya nggak ngerti aturan, ngerti aturan, yang tadinya nggak ngerti iman, ngerti iman, yang tadinya nggak ngerti syariat ibadah, ngerti ibadah, yang tadinya tidak ngerti akhlakul karimah, ngerti akhlakul karimah. Kanjeng Nabi membangun masyarakat yang tadinya biadab, primitif, menjadi angkatan generasi manusia yang ideal. Tiba-tiba sahabat Nabi Muhammad menjadi manusia yang ngerti keadilan, ngerti kebersihan, ngerti undang-undang, ngerti tata tertib, ngerti sopan santun. Masya Allah, muridnya Kanjeng Nabi. Begitu pula panjenengan Bu, nggak ada anak pengen ngerti tentang adab, akhlak, agama, akidah syariah. Ayo pesantrenkan ke pesantren Darus. Orang Arab tadinya nggak ngerti
sesuci, nggak ngerti makan harus makan hewan harus disembelih dulu, nggak ngerti. Bangkai pun dimakan orang jahiliyah. Punya anak perempuan tadi ditanam hidup-hidup, dikubur hidup setelah masuk Islam, meninggalkan itu semua. Suka perang, mudah perang, sampai sekarang udah perang nih sampai sekarang. Tapi waktu zaman Rasulullah damai, nggak ada orang Arab dan orang Arab perang. Antar suku gak mudah perang. Ya Allah, sukses Nabi Muhammad. Wa yuzakkihim, membangun akhlaknya orang Arab. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat derajatnya wong Sragen tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bambu-bambu bukan agamanya. Ono wong, ono tiang badhe Kesa Sragen. Mau kemana mas? Ke Sragen. Yang ditanyakan bukan agamanya apa, enggak. NU apa Muhammadiyah? Enggak tanya enggak. 01 apa 02 apa 03, enggak ditanyakan itu. Yang ditanyakan orang Sragen baik-baik tidak ya? Oh baik-baik. Saya pernah ke sana sholat di masjid, dompet ketinggalan toilet 2 hari masih utuh. Tuh orang Sragen tuh, insyaallah. Ojo suwali ojo apa? Saumama niki mboten saumama tok niki. Berarti budi Mas, orang Sragen. Yang ditanyakan orang Sragen baik-baik enggak ya? Waduh, hati-hati kata. Ngati-hati orang Sragen ini maling kabeh. Saumama niki ngomong. Aku pernah sholat nang masjid, sepatu hilang. Koncoku pernah sepeda motor hilang. Gak aman, aku gak aman, hati-hati. Ayo derajatnya turun betul. Ini contoh kecil. Contoh besar. Negara Afghanistan terdiri dari 7 suku. Kita sukunya 400 lebih Indonesia ini. Afghanistan hanya 7 suku. Agamanya 100% Islam. 97% ahli sunnah wal jamaah. 3% Syiah. Perang saudara, paten-patenan, bom-boman. Sudah 1 juta lebih orang mati. Sesama Afghanistan, sesama Islam. Sudah lebih dari 40 tahun. Bom meledak di mana-mana. Di jalan, di kantor, di pasar, di madrasah, di rumah sakit, di masjid. Lagi sholat Jumat, ada bom yang mati 800. 2 tahun yang lalu kan. Lagi maulid Nabi, bom meledak. Lagi acara maulid Nabi. Presidennya hafal Quran. Presidennya hafid Quran. Namanya Profesor Burhanuddin Rabbani. Dibunuh oleh Taliban. Kafir antek Amerika ini. Coba. Hafal Quran kafir katanya. Hafal Quran kafir. Ono becawadon nyanyi. Ditembak. Mati. Kenapa? Perempuan haram nyanyi. Oh jadi nyanyi haram, mati ini orang haram. Afghanistan tuh. Ayo, sampai sekarang belum aman Afghanistan. Islam kabeh. Ayo panjenengan pengen buatan mereka, pengen buatan. Tapi suang-suli pun Jepang agamanya gak jelas, namanya agama Shinto. Bukan Islam, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu. Namanya agama Shinto. Tapi orang Jepang tertib, bersih, gak ada copet, gak ada jambret, gak ada calo. Seragam wonten calo wonten? Wonten, alhamdulillah. Pejabat gak ada yang korupsi. Ibu kota Tokyo segitu ramenya, boten wonten polisi jaga jalan. Supir semua tertib, gak ada yang melanggar. Supir itu. Bukan apa-apa, malu kalau melanggar. Pejabat tidak korupsi, bukan tapi neraka. Gak ngerti neraka orang Jepang, maupun neraka itu. Malu kalau ketahuan. Saya malu, istri malu, anak cucu malu. Saudara semuanya malu. Kalau saya ketangkep korupsi. Itu orang Jepang. Waktu
Kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha Qatar, di negara Qatar. Ratusan anak Jepang nonton, pemuda Jepang nonton, supporter. Bubar dari main, bekas duduknya penonton Jepang bersih. Tidak ada satu helai sampah pun. Orang plastik, orang puntung rokok. Turun Jepang itu. Ayo pengen betul, dalam berkau pengen betul. Aman, kalau berkompromi sekawan. Terakhir meresmikan masjid di pinggiran kota Tokyo. Dengan istri saya malam-malam jalan, gak ada rasa takut, gak ada rasa khawatir, aman. Pengen betul dalam berkau. Ayo ciptakan keamanan di Sragen agar orang datang ke sini merasa aman, tentram dan damai. Siap? Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 6 ormas, NU, Muhammadiyah, Wasliyah, Al-Irsyad, Syarikat Islam, Nahdlatul Wathon, 5 hari di sana. Perjalanan 23 jam, Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakau, ibu kota namanya. Di ibu kota Tembakau tidak ada rumah dikunci, ditutup pintunya. Tidak ada rumah dikunci jendelanya. Sepeda motor ditinggal di latar, kuncinya masih gantung. Ayo coba Sragen ya. Boleh coba Sragen mau? Mulai besok ya. Rumah gak usah dikunci ya. Sepeda motor gak usah dimasukkan, tinggal di latar ya. Coba. Islam semua padahal. Rajin ngaji semuanya. Ini negara Mali. Saya pernah pergi ke negara Australia tahun 2012, sudah lama, 2012. Undangan selama muter-muter 6 kota. Canberra, Melbourne, Adelaide, Brisbane, terakhir ibu kota Sydney. Selama baca zuhur di masjid besar, tadinya gereja jadi masjid. Berasar, ba'da asar, belanja, oleh-oleh, besok mau pulang. Kaos, gantungan kunci, kipas, kenangan lah. Dapat 1 kardus, bawa ke hotel, beresin. HP saya tidak ada, lupa saya HP di mana itu. Tadi asik belanja sampai lupa HP di mana. Ya sudah, hilang ya wis lah, wis hilang. Nanti beli Jakarta, beli lagi. Jam 9:30 saya sudah mau tidur, lampu sudah saya matiin, TV pun kalau matikan, ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel dan 1 orang laki-laki membawa HP saya. Ini HP Bapak ketinggalan di toko saya. Saya tadi berjam-jam cari kira-kira nginepnya di hotel mana. Coba. Kira-kira kalau HP di Sragen ketinggalan warung piye kira-kira? Ini namanya akhlak. Apa namanya? Akidahnya benar. Islam tauhid. Nabinya benar. Nabi Muhammad. Kitab sucinya benar. Al-Quran. Ibadahnya benar. Sholat, puasa dan seterusnya. Baca Quran. Tapi akhlaknya di Cirebon. Orang Cirebon lah. Orang Cirebon. Masih sangat jauh dari yang ajaran Islam diajar oleh agama Islam. Bahkan belakangan ini ada teroris yang mengatasnamakan Islam. Cirebon gak ketinggalan. Saya hitung dari Lamongan dulu ya. Amrozi, Ali Hufron, Ali Imron, Mukhlas. Pasuruan, Salim Mubarak At-Tamimi. Batang, Dulmatin. Pemalang, Umar Patek, namanya Hisham Bawazir namanya. Mana lagi? Tegal, Ahmad Ali. Cirebon, Saifuddin. Kuningan, Syarifuddin. Indramayu, Muazzam. Banten, Imam Samudra. Lampung, Baraja. Alhamdulillah Cirebon gak ketinggalan, ada itu. Cianjur, Hambali. Ini masih ada, Hambali masih hidup nih, di penjara Amerika. Internasional tuh. Ya Allah. Dengan mengatasnamakan Islam. Akidahnya benar. Ibadahnya benar. Tapi cara berpikir, akhlaknya murat-marit itu. Pada dalam Al-Quran dikatakan, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ
Jangan sekali-kali kamu orang Islam mencaci maki non-muslim. Jangan caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jangan. Wala tasubbu lad'una min dunillah. Saya ciptakan, kata Allah, saya ciptakan setiap umat mempunyai kebanggaan masing-masing. Kadzalika ja'alna likulli ummatin amalahum. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Agamanya mereka bangga, kita juga bangga. Bahasanya mereka bangga dengan bahasanya, kita juga bangga. Budayanya, seninya, lagu-lagunya, cara model rasa masaknya, model pakaiannya, kita punya kebanggaan, mereka juga punya kebanggaan. Tidak boleh saling mencaci maki. Orang Jawa tidak boleh mencaci maki orang Sunda. Orang Sunda nggak mencaci maki orang Madura. Tidak boleh mencaci maki orang Melayu, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, turunan Arab, turunan Cina, nggak boleh. Wala udwana illa 'alal zalimin, kata Rasulullah. Setiap khutbah pasti pesan begitu. Setiap khutbah Jumat. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum, yang zalim. Selama tidak melanggar hukum, tidak boleh permusuhan karena beda agama. Wah, ini Kristen, ini musuh saya, nggak boleh. Atau beda suku, ini Cina, ini musuh kita, ini nggak boleh. Wah, ini 003, 01 ini musuh saya, ini nggak boleh. Beda partai, beda madhab, beda aliran, beda ormas, kecuali kalau orang itu melanggar hukum. Korupsi, bos narkoba, bos judi, pembunuh, perampok, pelaku kriminal, itu mari kita jadikan musuh bersama. Apalagi bos pijat, nonton, dan seragam nonton bos pijat, nonton. Betul nonton ya? Alhamdulillah, Cirebon kanan Cirebon, kalah Seragen. Pantai pijat, rumah pijat, griyo pijat, kanan Cirebon. Seragen betul nonton, Seragen betul nonton. Betul nonton. Ketinggalan. Cirebon orang ketinggalan. Ya Allah. Apalagi di puncak Bogor Cianjur itu. Waduh. Ramai sekali itu. Walhasil tidak boleh ada permusuhan karena beda agama, beda suku, beda budaya, beda tradisi. Kecuali boleh, bukan hanya boleh, harus kita anggap musuh orang yang zalim, yang melanggar hukum, pelaku kriminal, kejahatan, harus kita anggap musuh bersama. Tidak pandang bulu siapa itu orangnya. Paham betul? Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Kanjeng Nabi 8 tahun di Madinah, kemudian masuk kota Mekah diikuti 12.000 sahabat. Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dengan rasa takut, sembunyi-sembunyi, gelap-gelap malam-malam dengan Sayyidina Abu Bakar berdua. Tapi setelah 8 tahun datang ke Mekah dengan 12.000 sahabat. Orang Mekah ketakutan. Pasti Muhammad balas dendam. Mereka merasa salah. Pasti Muhammad balas dendam besok ini. Pasti Mekah berdarah-darah. Semua sembunyi dalam rumah, kunci pintunya. Nabi Muhammad masuk ke Mekah sekitar jam 9-10 waktu duha lah. Dengan mengumumkan al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua yang dulu sering melempari batu pada saya, sering mengganggu menyakiti saya maafkan. Yang dulu membunuh sahabat Yasir, Sayyidah Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menjemur Bilal di padang pasir, saya maafkan. Yang dulu memenjarakan, memborgol, merantai sahabat Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Tidak balas dendam, saya maafkan. Setelah mendengar Nabi Muhammad mengatakan saya maafkan, semuanya keluar dari rumah menyalami Nabi Muhammad, menyatakan masuk berbondong-bondong menyalam Muhammad, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau sungguh orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Allah memuji, ya Allah.
Nyun sewu. Saya muji banyak, medsos dulu, muji saya banyak. Yang caci maki juga banyak. Tapi yang muji saya tidak bangga. Kenapa? Karena yang muji saya sama dengan saya. Doyan iwak asin, sambal terasi, neus wareg, layu nang wese. Ngapain bangga? Saya sering caci maki. Terutama waktu 212. Ya. Saya diancam mau dibunuh. Pak Kapolri Patito kirim polisi jaga rumah saya. Saya bilang gak usah Pak, gak usah. Saya gak takut. Kenapa? Karena yang ngancam sama dengan saya. Gak lebih dari saya. Doyan iwak asin, sambal terasi, neus wareg, layu nang wese, podo keraku. Jadi panjenengan juga gitu ya. Dipuji dengan sesama orang, jangan bangga. Dicaci maki, diancam, jangan minder. Siap? Itu. Tapi Rasulullah dipuji oleh Allah. Yang muji siapa? Quran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu ramah, kamu santun, kamu pemaaf, maka mereka orang Mekah berbondong-bondong simpati masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja. Lihat Muhammad. Orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Yadkhulu fi dinillah. Karena apa? Karena kamu santun, ramah, halus. Walau kunta fadl walidul qalbi. Seandainya kamu kasar, congkak, sombong, nyaci maki, bawa pentung, sweeping, takbir, lan faddu min haulik, niscaya mereka lari meninggalkan kamu Muhammad. Maka saya heran kalau sekarang ada orang dakwah katanya isi yang caci maki, ngancam-ngancam, jelek-jelekin, malah lari orang itu nanti. Malah gak doyan Islam kayak, paham betul? Kadang-kadang ngakunya turunan Kanjeng Nabi, ngakunya buta wallahu alam juga boleh. Boleh orang duduk ahli nasab, boleh sana ahlinya bukan. Yang jelas ngakunya turunan Kanjeng Nabi, cangkemnya kotor, Gusdur buta mata, buta hati. Ya Allah, yang bikin Gusdur buta itu Allah. Ente protes pada Allah itu berarti itu menghina Allah ente ini. Gusdur buta mata, buta hati. Yang bikin matanya Gusdur buta siapa? Buta hati, gak benar sama sekali. Gusdur di rumah sakit habis dioperasi syarafnya, kepalanya di rumah sakit, digeraji, dioperasi. Di kamar ada orang 5. Saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah dulu Haji Wisnu namanya. Kemudian ada Menteri Koperasi Cakrawardaya zaman Pak Harto. Tiba-tiba Gusdur, kita pelan-pelan ngomong, Gusdur istirahat. Tiba-tiba ngendikan, aku mengko bakal jadi presiden. 5 orang ini gak ada yang percaya, kaget. Gusdur konslet ini sudah rusak, sudah konslet. Setelah jadi presiden, ajudannya namanya Kolonel Sutarman. Waktu itu masih kolonel, belum istilah kombes, belum polisi. Pak Tarman, mengko bakal sampeyan dadi Kapolri. Betul percaya nih Pak Tarman, betul percaya. Tenan dari Kapolri. Suatu ketika, usulan dari presiden, olahraga, jogging, jalan, pagi-pagi, mampir rumah saya, kan rumah saya dan Gus Dur itu kurang dari 100 meter. Mampir, minta air putih, saya kasih air putih, minta roti tawar. AC saya buka, tidur nyenyak, ngorok di kursi itu. Tiba-tiba setelah 15 menit, 20 menit, bangun. Kang Said, mungkin sampai wis umur 56, jadi ketua umum PBNU. Gitu orang buta hati itu, itu tuh. Pernah seminar di Gedung Pustaka Nasional. Temanya seminar mengenang Jenderal Simatupang. Orang Katolik Simatupang itu.
Narasumbernya 4 orang, 2 Muslim, 2 Katolik. Yang Katolik Romo Muji Sutrisno dan Yakub Utama yang punya Kompas, orang Kompas, almarhum sudah. Yang Muslim Gus Dur dan Jenderal Rudini seminar. Saya nganter beliau. Gak mau naik di atas, duduk di bawah dulu. Yang 3 udah di atas, beliau di bawah. Tidur, ngorok, kemeringet malah. Orang semua tahu Gus Dur tidur, orang semua tahu. Pas giliran Gus Dur bicara, udah orang 3 udah bicara. Saya bangunkan, Gus panjenengan Gus. Naik. Omongannya orang 3, Pak Rudini, Romo Muji, Yakub Utama, dikomentari semua. Ayo, dari mana itu? Gitu buta hati namanya. Orang buta hati kayak gitu. Yang ngomong gitu Rizik itu, Rizik Syihab. Gus Dur buta mata, buta hati. Said Akil bego. Ya nggak apa-apa, kalau saya kata bego nggak apa-apa, biasa lah. Ya Allah, barangkali niatnya dakwah Islam, tapi dengan cara begitu salah besar. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya kau Muhammad kasar, congkak, sombong, hantam sana, hantam sini, lari orang itu, nggak masuk Islam nanti. Para wali songo dakwah di Pulau Nusantara ini dengan bahasa yang halus, tidak ada caci maki, nggak ada kekerasan. Tanpa kekerasan, wali songo sukses mengislamkan masyarakat Nusantara, mengalahkan kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, Sriwijaya tanpa diperangin. Hilang KPDW, hilang Sirno Petani Bumi. Ya Allah. Luar biasa wali songo itu. Dakwanya dengan bil hikmah wal mau'izah hasanah. Jadi wa yu'allimuhumul kitab. Orang Arab yang tadinya bodoh menjadi ulama besar. Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Abu Hanifah, Bukhari, Muslim dan seterusnya, banyak banget sudah. Dan wal hikmah, orang Arab yang tadinya hatinya hitam menjadi hati yang padang, mempunyai wisdom, ngerti tentang bagaimana membangun akhlakul karimah, membangun kemakrifatan dalam hati mereka, itu berkat Al-Qur'an. Maka insya Allah anak panjenengan yang mondok di sini ngaji Quran, insya Allah targetnya akhlaknya mulia, berilmu dan berhikmah, hatinya bersih. Berilmu yang hatinya kotor percuma itu. Penjara penuh dengan orang pinter tuh. Yang di penjara sekarang suka miskin. Itu yang korupsi itu orang pinter-pinter itu. Insinyur, doktor. Tapi insya Allah kalau putra panjenengan mondok teng pesantren Darussalam niki pinter dan berakhlak, berhati mulia, sahibul hikmah, sahibul ilm, sahibul akhlak, tazkiyah dan sahibul hikmah. Amin ya rabbal alamin. Cekap semanten mawon, mugi-mugi apa yang kita aturkan wonten manfaatipun. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Mudah-mudahan Sragen umumnya ala barakatillah. Razakallah ahla Sragen bil hayatil mutmainnah war rafahiyah wassalam. Masyarakat Sragen tenang, tentrem, damai, hidup dengan sejahtera, kuat persaudaraannya. Mudah-mudahan kita semua ala barakatillah fid dunya wal akhirah. Sugih barokah, melarat barokah. Yo melarat ah, sugih barokah, pinter barokah, menang jadi bupati, yo apalah barokah. Seperti barokah itu, menang barokah, sugih barokah, karena roman, dermawan, pinter, doktor, SH, insinyur, barokah, karena mengamalkan ilmunya, berakhlakul karimah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah dengan ruhul kulli, ruh universal, ruhnya para nabi, para mursalin dan para salihin, anbiya was salihin. Nanti di akhirat mereka menjadi ruhul kulli, ruh universal. Kita yang parsial ini, yang juz'i ini bisa bergabung dengan ruh universal.
Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada kayak itu. Gak ada kayak ituan tuh, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil fariju bil qurab wa tuqadda bil hawaij wa tunal ghaib wa husnul khatimah sasrul ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin min kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhna wa auladana minal mihani wal fitan wa an taj'alna wa iyyahum min ibadikas salihin. Inna nas'aluka bi qa'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majlikal asna wa isyraqi nuri wajhikal adla fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuna baru wala fajir ya akramin ya hasib ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika al haramik wa bi ta'atika an ma fadika man siwak ya wasil maghfirah rabbi yassir wa la tu'assir rabbi atmilna bil khair wal yatalattaf la yash'uranna bikum ahada rabbana ikhtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wasallam muhammadin nabil ummi walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.